Halo guys, selamat datang kembali di Lukai Channel guys. Nah, kali ini konten kali ini adalah konten tentang cerita tentang horor ya. Cerita-cerita serem yang gua alamin pribadi, yang pernah gua alamin ya secara pribadi ya. Nah, jadi nanti ada beberapa konten yang cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor ini berlanjut terus ya teman-teman. Nah, makanya itu jangan lupa untuk di subscribe dan di komen juga nanti ya, di share juga ke teman-temannya. Siapa tahu ada kita satu hobi untuk dengar-dengar cerita horor gitu kan, berbagi sharing-sharing tentang cerita horor ya. Nah, kali ini gue cerita tentang sosok. Kalau orang bilang sih itu Gendorwo gitu ya. Tapi gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Tapi sosok bayangan hitam. Nah, dimulai dari ketika waktu itu kayaknya gue SMA, sekitar SMA. Udah belasan atau puluhan tahun yang lalu. Ada sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, kan kebetulan gue dulu waktu sekolah itu tinggal di kampung ya. Nah, tinggal di kampung dan itu agak masuk ke pelosok ke dalam, agak masuk ke pelosok ke dalam. Nah, waktu Lebaran tetangga gua ngajak gua berkunjung atau merayakan Lebaran ke tempat neneknya dia gitu loh, tempat neneknya dia. Nah, waktu itu kampung gue itu ada di Sumatera Utara, di Medan, tapi bukan di Medan, masih jauh dari Medan. Nah, kalau ada yang tahu di Tanjung Balai. Nah, dari Tanjung Balai ke kampung neneknya teman gue ini itu sekitar sejam setengah atau 2 jam. Namanya di Sentang. Nah, kalau dari Rantau Perapat, kalau orang Medan, Tanjung Balai dan sekitarnya, orang Kisaran juga tahu ini Sentang. Nah, kalau dari Rantau Perapat ke arah Kisaran, Sentang itu sebelah kiri, dari simpang Sentang itu sebelum rel kereta api sebelah kiri itu Sungai Alim namanya. Nah, udah kayak gitu teman-teman, kita berangkat nih berdua ya, ke tempat saudaranya neneknya teman gue. Nah, kebetulan neneknya teman gue ini ternyata punya adik lagi. Nah, tetanggaan juga, tapi namanya di kampung ya. Di kampung kan rumahnya itu jaraknya itu lumayan jauh ya, bisa sampai 500, tetangga itu 500 meter, 300 meter gitu kan. Nah, dari simpang Sentang itu naik angkotnya, wah, masih ke dalam-dalam, ke kebun-kebun gitu, ke kebunnya macam-macam. Nah, udah nyampe di tempat neneknya teman gue ini. Di rumah pertama kita tempat kita nginap nanti. Nah, di situ kita ngobrol bentar, habis itu kita ke tempat adiknya neneknya yang satu lagi, dan itu agak masuk lagi ke dalam. Kalau yang pertama tadi ini dia itu di dekat di pinggir jalan raya ya. Nah, yang satu lagi agak masuk ke dalam, ngelewatin sawah, lewatin kebun segala macam kayak gitu ya. Nah, udah nyampe situ agak siang. Udah kita main sekitar jam 4 atau jam 5 sore dong. Nah, sekitar jam 4 atau jam 5 sore itu tiba-tiba kita lagi nongkrong di depan rumah, bocah-bocah lagi, anak yang punya rumah tuh, anak neneknya teman gue ini yang punya rumah, main-main di depan. Tiba-tiba yang anaknya yang cewek itu nangis jeritan. Terus awalnya kita lihat kenapa ini. Nah, makin lama kok makin aneh gitu kan. Terus teman gue langsung nyamperin, langsung dilihat, wah udah nggak bener nih katanya, suruh pegangin tangannya. Nah, gue itu ngeliatin dari nggak jauh sih, sekitar di belakang kan berkerumun gitu kan. Nah, berkerumun ngeliatin, ini udah kemasukan nih gitu kan. Udah kemasukan nih. Nah, udah. Nah, teman gue suruh saudara-saudara itu pegangin tangan, pegangin kaki. Terus teman gue sambil baca-baca ayat, nggak tahu ayat apaan. Nah, itu dipencet tuh jempolnya, dipencet di jempolnya sampai kencang. Meronta itu, jejeritan, matanya merah banget.
udah itu lumayan lama, sekitar 15 sampai setengah jam itu gitu-gitu terus. Akhirnya dikasih air putih, kasih minumin air putih, udah jeritan, udah akhirnya lemas kayak udah pergi tuh hantunya, setannya udah pergi tuh, udah pergi, ya udah kayak gitu kan. Udah hampir setengah 6 kayak gitu, kita balik dong ke rumah neneknya yang satu lagi yang di pinggir jalan. Nah, pinggir jalan raya, jangan. Nah, di sini pinggir, kalau di kampung kita itu di sana itu pinggir jalan raya pun, tapi karena dia di pelosok-pelosok itu banyak pohon-pohon besar-besar. Ada pohon mangga, pohon rambutan, salak juga ada, kebun sawit juga ada, kebun manggis, yang paling banyak itu kebun manggis, dan itu pohon itu tinggi-tinggi banget. Nah, kebun duriannya juga ada. Jadi rumahnya itu di antara kebun-kebun gitu, walaupun di pinggir jalan raya ya. Nah, udah kayak gitu, singkat cerita, ngobrol-ngobrol. Nah, pas tidur malam dong. Nah, di sini pas tidur malam itu gue tidur bertiga tuh di kamar, tidur bertiga. Posisinya gue di tengah-tengah nih. Ini teman gue, ini anak yang punya rumah. Ini kita sepantaran semua nih, seumuran semua. Nah, seumuran semua tidur dong. Tidur antar tidur nggak tidur, kita kan sambil ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol nggak tahu jam berapa tidur. Nah, gue itu sih masih denger neneknya teman gue ini masih ngobrol, masih ya, TV masih nyala gitu kan, TV masih nyala dan masih kedengeran sama gue. Tapi tiba-tiba gue nggak bisa gerak, cuy. Oke, gue nggak bisa gerak gitu kan. Terus nggak bisa gerak, mau kok tiba-tiba kayak gini, kok mau manggil nggak bisa, ngomong nggak bisa gitu. Nah, kata orang kan itu ketindihan gitu, ketindisan atau ketindihan gitu kan. Tapi gue masih dengar kok yang punya rumah ngobrol gitu kan, gue masih dengar. Nah, udah tiba-tiba kayak gitu, udah gak bisa gerak. Dari atap rumah, dari atas dong, dari asbes, dari langit-langit rumah itu, tiba-tiba itu dong bayangan hitam gede banget, aduh kali pokoknya gede banget gitu. Nah, itu mau nindihin gua. Itu posisi kayak hitam pakai jubah, tapi jubahnya itu bukan antara dibilang kain atau enggak, tapi dibilang bayangan juga enggak gitu, tapi hitam gitu. Langsung ngergok, tiba-tiba langsung turun gitu ke depan gitu, wah gitu. Terus gua nahan dong, gua nahan kayak gitu kan nih, sampai merinding juga nih. Nah, gua nahan terus pengen masuk ke badan gua gitu. Nah, pengen masuk ke badan gua terus nah, karena kan gua Kristen, gua doa Tuhan Yesus tolong, dalam nama Yesus pergi kau setan gitu. Doa terus gua terus itu sampai lumayan lama loh. Terus gua sambil kayak itu, gua masih dengar orang ngobrol itu, masih dengar di sebelah. Tapi gue nggak jelas mereka tuh ngomongin apa, gue nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Tapi gue masih dengar. Terus gue sambil gue mau manggil gitu, nggak bisa. Terus gue lawan terus gitu kan. Nah, bayangin tadi itu, dia kayak, kalau kalian pernah nonton Harry Potter, tapi dia bukan ini, nggak bawa tongkat ya. Jadi nyatu dia antar kepala terus lehernya nggak ada, ini hitam begini, langsung gede, bahunya itu gede, ke bawah gede kayak gitu kan. Terus matanya itu kalau nggak salah merah, mukanya nggak kelihatan. Terus gitu, nah terus kayak gitu kan. Gue lawan terus sampai kayaknya gue sampai capek gitu, sampai capek banget. Nah, sampai capek banget, gue udah nggak tahu lagi nih, udah doa segala macam, dan itu cuma lumayan lama loh. Nah, tiba-tiba kan gue tadi bertiga tuh, temen gue sama anak yang punya rumah yang kita semua sebaya ini. Nah, tiba-tiba temen gue, anak yang punya rumah ini bangunin gue, bang gitu. Kenapa lu, kata gitu, kenapa lu? Gue bangun gitu kan, nggak apa-apa gitu. Gue malu. Nah, dulu kalau gue ketindisan gitu, gue malu gitu, karena pernah waktu kecil gue bangun tidur disuruh ke kamar gitu kan, tapi gue malah nyamperin
orang yang ngobrol, minum, habis itu tidur lagi gitu kan. Nah kayak gitu gue malu, jadi gue pikir nanti dipikirnya gue kayak gitu kan, diketawain atau apa gitu. Gue diem aja tuh, nggak apa-apa gue bilang gitu. Terus gue kayak ubah posisi lah, gue ubah posisi, tahu gue hadap ke dia, tahu gue hadap ke sana, gue lupa gitu kan. Nah udah kayak gitu, udah nggak mimpi lagi tuh, nggak mimpi lagi sampai besokannya. Udah tenang gue, tenang. Terus habis sarapan pagi kita nyari manggis gitu kan, karena kebun manggisnya banyak gitu kan. Cari manggis, cari salak, cari durian gitu kan. Nah pas lagi nyari manggis ini, gue nanya dong ke dia yang bangunin gue, lu tadi malam bangunin gue ya? Enggak, kata kayak gitu. Emang kenapa, kata kayak gitu? Oh enggak apa-apa gitu kan. Nah gue masih takut tuh, takutnya kenapa? Kalau gue bilang gue tadi malam ketindihan tuh ada kayak genderuwo atau apa gitu. Nah gue takut kayak gitu, takutnya sangka nanti gue bilang di rumahnya itu ada penghuni atau apa kayak gitu kan. Nah udah gue diemin aja gitu. Sampai saat ini orang itu nggak pernah gue ceritain. Nah yang gue ceritain baru kemarin nih pas gue pulang kampung, pas bulan 1 gue cerita ke temen gue yang ngajak gue ke sana. Nah temen gue itu pun bilang, iya memang di situ angker, kata kayak gitu. Di situ memang angker, sampai sekarang pun masih, kata gitu. Nah kayak gitu guys. Jadi itu pengalaman gue kayak ketindihan, dibilang genderuwo atau apa gue nggak ngerti deh. Tapi itu serem banget, itu bener-bener bayang hitam itu gede banget kayak mau nimpa. Itu spontan loh, dari plafon rumah itu langsung gitu. Dan itu gue lihat, bener-bener gue lihat, dan gue tahan kayak gitu. Dia kayaknya pengen masuk gitu, tapi gue tahan gitu. Nah guys, gue masih banyak cerita-cerita horor sih ya, tentang ketindihan juga, tentang banyak dah. Nah nanti akan kita lanjutin lagi ya guys. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys, supaya cerita kita bersambung lagi. Dan ini serem-serem sih. Nah kebetulan kan kampung gue itu dulu tuh masih kampung banget. Antara rumah gue sama rumah tetangga gue itu sekitar hampir 500 meter kali, 500 meter, tapi teriakan-teriakan kedengeran gitu. Jadi kalau di kampung ya, waktu itu masih kebun-kebun kayak gitu, serem deh pokoknya. Oke guys, untuk kali ini sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen, supaya kita cerita-cerita lagi. Kalau ada pengalaman-pengalaman kalian, cerita horor, boleh di komen ya.